Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya akan mencoba berbagi tentang nilai filosofi dari sarana upacara yang disebut dengan Karaista. Orang bilang Karawista, tapi saya bilang Karaista. Nah, pemaknaan yang ingin saya sampaikan dari Karaista itu ada ceritanya kayak begini. Nah, suatu hari di malam hari, mungkin hari purnama, itu tahun berapa sudah lupa saya, mungkin tahun sekitar 2000-an sana itu malamnya saya disuruh oleh ibu-ibu diminta tolong untuk mencari ilalang, atau orang Bali bilang ambengan, yang nanti akan digunakan sebagai sarana upacara yang disebut Karaisto. Nah, singkat cerita, saya pun pergi malam-malam mencari, tapi kan malam-malam sekarang bisa bawa senter, kan terang jadinya. Saya mencari itu ilalang dan saya serahkan kepada ibu-ibu lah di sebuah acara, dan Karaisto dibuat. Nah, singkat cerita juga, saya di malam harinya itu, nah, pikiran saya itu kok dalam mimpi itu berdebat begini dia. Karaista. Oh, Kara itu kependekan dari Omkara. Istanya itu Ista Dewa. Ista artinya dewa pilihan, dewa yang kita sukai. Nah, ini ada gabungan, kalau susunan mantra saya perhatikan untuk berjapa, ada gabungan mantra Om dan Ista Dewa. Contoh istanya atau dewa pilihannya Siwa, contohnya itu jadi mantra Om nama Siwa. Atau ada mantra Ista Dewatanya Ganesha menjadi Om Sri Ganesha yang nama, atau mungkin Narayana jadi Ista dewa pilihan yang disuka. Itu ada mantra Om Namo Narayana, ya kayak begitu ceritanya. Nah, ilalang itu punya pesan, ingat berulang-ulang untuk mengikat di kepala itu, untuk mengikat pikirannya, mengikat triguna di dalam pikiran, terutama mengikat sifat rajas di pikiran ya. Nah, sifat rajas di pikiran itu membuat pikiran goncang. Nah, sekarang perlu diikat dengan ingat mantra berulang-ulang, itu sesuai kepanjangan kata ilalang. Nah, dalam bahasa Bali ilalang disebut dengan ambengan. Ambengan punya kepanjangan anteng memantro bengong-bengongan. Nah, itu pemaknaannya. Jadi dalam hal ini saya simpulkan nilai filosofi dari Karaista itu di mantra Om disertai Ista Dewata itu dalam praktek agama diingat berulang-ulang atau anteng memantro bengong-bengongan, tiada lain untuk mengikat pikiran mengikat triguna di dalam pikiran supaya tidak kesana kemari, supaya diam Nah, ketika pikiran sudah diam, nah selain pikiran diam, tentu di ujungnya Karaista kan dibuat seperti bulatan kayak begini, angka 0. Nah, itu ingat mantra berulang-ulang selain berguna untuk mengikat triguna dalam pikiran supaya pikiran tidak kesana kemari, juga berguna untuk membersihkan pikiran supaya pikiran seperti angka 0, kosong pikirannya, tidak ada memori, tidak ada kenangan, pokoknya ibarat seperti kaca bersih lah. Nah, itu mantra itu berguna untuk menggosok pikiran. Nah, ketika pikiran sudah bersih, di angka 0 juga, angka 0 menunjukkan tembus. Nah, pikirannya akan mampu menembus alam Tuhan. Nah, ketika mampu menembus alam Tuhan, nanti sinarnya akan menembusi pikiran kita. Sinarnya akan tembus. Nah, sinarnya itu akan memungkinkan ini bunga itu menunjukkan pikiran berbunga-bunga, ada perasaan berbunga-bunga lah di pikiran, dan itu bunga itu berkembang berkembang jadi pola pemikiran kita. Nah, itu kalau kita beragama menerapkan filsafatnya, tentu akan mampu mentransformasi atau merubah kepribadian kita yang awalnya pemikiran kurang berkembang, kreativitas pikiran tidak mengembang, wawasan tidak mengembang, jadi mengembang, sehingga
kita seiring waktu, kalau dari usia muda mempraktekkan sampai tua, itu pemikiran kita jadi mengembang, wawasan kita terbentang kayak begitu, dan kedewasaan kita juga jadi mengembang. Nah, kalau ini filosofinya diterapkan dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini benar, kalau kita beragama secara filsafat akan mampu merubah kepribadian kita. Tapi kalau kita beragama sebatas upacara kayak begitu, ya mungkin secara tampilan kita kelihatan beragama gitu, dengan asli disebut upacaranya, tetapi pemikiran kita tidak berkembang, SDM kita tidak berkembang jadinya. Nah, umat sedama yang saya kasihi, sesuai dengan nilai filosofi yang muncul di pemikiran saya, jika saudara ingin punya anak-anak atau generasi muda Hindu, pemikirannya berkembang, dan juga jika tidak terima dari generasi muda kita yang pindah agama hanya karena kita berupacara tidak tahu maknanya, nilainya mahal. Nah, ini yang filsafatnya diajarkan, sehingga kedepannya kita beragama tidak perlu pindah-pindah kok. Sama kalau pindah agama juga begitu, sama mengucapkan mantra suci atau sebutan Tuhan yang berulang-ulang gitu aja untuk mengikat pikiran. Kan umat lain mengatakan kalau dengan mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang itu membuat pikirannya tenang. Ini benar juga. Ketika nama Tuhan ada mantra suci diulang-ulang akan membuat pikiran diam, tenang, ada guna satuan, ada kesucian yang ditambahkan dari mantra itu jika diucapkan berulang-ulang yang membuat pikiran kita jadi tenang. Nah, kalau sudah tenang kan enak, itu yang kita cari. Karena apa? Dalam kehidupan ini, karena pengaruh dari Raja Guna membuat pikiran itu mikir yang macam-macam, membuat pikiran kita tegang, panas, emosian, kesal juga itu. Sehubungan dengan itu supaya pikiran kita tenang, di saat sore habis kerja, saat sumpahlah pikiran kita, langsung kita mengucapkan nama suci Tuhan atau ingat mantra berulang-ulang yang kiranya dapat berguna untuk menenangkan pikiran kita, menyucikan pikiran kita, supaya pikiran kita jadi putih, jadi suci. Nah, tenanglah pikiran kita. Kalau guna rajas tidak diikat, membuat pikiran kita bagaikan terbakar api, panas jadi kita, sering emosi, sering marah, sering pokoknya ngamuk gitu. Nah, itu pemanaannya. Nah, kalau di rumah tangga semua keluarga aktif ya, istilahnya rajin mengikat pikirannya dengan ilalang, ingat mantra berulang-ulang atau ambengan, anteng memantul bengong-bengongan dulu pagi-pagi mungkin 1 jam, sore juga itu anteng memantul bengong-bengongan gitu ya. Nah, pikiran kita di rumah tangga itu akan sejuk. Jadi kalau sudah sejuk nanti tidak adalah saling singgung, tidak sadar, adalah saling menjelekkan, merendahkan. Kita semua karena dalam kondisi sejuk kita sadar jadinya jadi orang. Tapi kalau pikiran tidak diikat, hanya diikat secara simbolis, itu manfaatnya ya tidak begitu berarti, tidak ada manfaatnya. Itu cuma sekedar kita nampak jadinya beragama secara upacara, secara formal kelihatan kita beragama untuk ditontonan di mata, tapi pemaknaannya kurang. Akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan tujuan dari kita menjalankan ajaran agama, yaitu memberikan ini pikiran tenang dan pengembangan pemikiran kita, wawasan kita berkembang. Nah, pucuk mungkin itu punya syair, kan ada bunga pucuk dipakai. Pucuk itu puas, berkecukupan hidupnya. Kalau Jepun punya kepanjangan jenius puncaknya. Ya bener, kalau kita rajin mengikat pikiran, pemikiran kita berkembang, kita jadi pribadi yang jenius. Itu sebagai puncak dari kita taat menjalankan ajaran agama secara filosofi ya kayak begitu. Jadi umat sedharma sekalian yang saya cintai, kalau sudah mengetahui nilai filosofinya yang sederhana ini, ngapain lagi pakai simbol, tinggal praktek, yaitu ambil mantra Om disertai ista dewatanya ya sebagai pilihan. Contohnya Om Namah Shivaya, Om Sri Ganesha ya Namaha, itu pilih salah satunya. Contoh bisa juga Om Namo Narayanaya. Kalau ingin tahu mantra-mantra gabungan antara Omkara dengan ista dewatanya, silahkan beli buku Japa Yoga karangan Swami Siwananda, itu penerbit Paramita. Di sana banyak ada mantra kayak begitu yang berguna. Itulah untuk ilalang, ingat berulang-ulang, untuk mengikat pikiran, mengikat triguna di dalam pikiran supaya pemikirannya jadi berkembang, perasaannya berbunga-bunga, pemikirannya berkembang, keterampilan, kecerdasan berkembang. Itu makna dari
penggunaan bunga atau kembang dalam karastu itu. Nah, Mas Dharma yang saya kasih, mungkin itulah ide-ide atau wawasan yang saya dapat bagikan kepada teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, karena saya sebagai manusia tentu tidak luput dari kekurangan ya. Di akhir cerita saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.